tinggi-tinggi Bapa. Karena kasih setiamu kepada kami anak-anakmu Bapa. Dan inilah kami Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorai. Kami mohon kepadamu hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan mengenal namamu, di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian satu lagi dengan mengatakan sungguhlah hidupku telah ditebus. Oleh kuasa darah yang kudus, hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan kau inginkan, apapun yang Tuhan kau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan kau mau inginkan, apapun Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku tenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari kita menyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan kau inginkan, apapun Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Saya lagi semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang ku mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan, Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita mengangkat lagu pujian dengan mengatakan bagai badra. Kebenarannya aku beroleh jawaban yang sesungguhnya sedang bertobatlah pertobatanku kembali hidupku jadi baru. Ada di dunia ditemukan pada Yesus damai dan sukacita. Betapa bahagianya tak pernah ku gelisah. Terpujilah namanya Allah Bapa di surga selama-lamanya. Melakukan dan kau dengan sungguh-sungguh seperti batu. Bagai badra tak berhenti. Demikian hidup ini penuh cobaan, selama ku tinggalkan tapi kini jiwaku damai setelah ku temukan Yesus di jalan kebenarannya aku beroleh jawaban hidup yang sesungguhnya sejak pertobatanku hidupku jadi baru. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus damai dan sukacita. Betapa bahagianya tak pernah ku gelisah. Terpujilah namanya
Allah Bapa di surga, selama-lamanya sejak pertobatanku, hidupku jadi baru. Yang tak ada di dunia ku temukan pada Yesus, damai dan sukacita. Betapa bahagianya tak pernah ku gelisah. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga, selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga, selama-lamanya. Terpujilah namanya, Allah Bapa di surga, selama-lamanya. Kami serahkan kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Seharusnya kami tidak takut dan khawatir, Tuhan. Sebab kedamaian, keselamatan, sukacita itu ada di dalam kehidupan kami ketika kami mengenal Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita, keselamatan itu tidak ada di dunia, tetapi berasal dari Tuhan. Kami mensyukuri segala sesuatunya itu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah menyediakan itu semua untuk kami setiap orang yang percaya. Bapa, sebentar kami akan duduk diam. Mau belajar bersama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapilah hati dan pikiran kami. Suci kuduskan kami, layakkan kami. Sehingga kami boleh duduk tenang. Roh Kudus yang menjamah memberikan pengertian bagi kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu yang hina ini memiliki keterbatasan. Tuhan memberkati. Kiranya hikmat yang dari Tuhan itu yang memampukan hamba-Mu ini untuk mengutarakan firman-Mu, isi hati-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kuasa si setan, si jahat yang mau mencoba mengganggu ibadah kami ini, tolak semuanya dalam nama Yesus. Biarlah jaringan ini Tuhan pakai semua untuk boleh menyalurkan berkat melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama saya kita katakan amin. Salam selamat malam. Ya, saya bersyukur diberikan kesempatan malam hari ini di Komsel NYG. Terima kasih buat pengurus, buat pimpinan NYG juga, komunitas ini. Tuhan memberkati, biarlah melalui NYG ini semakin banyak generasi-generasi baru, bahkan semakin banyak orang yang terpanggil untuk boleh bersama-sama memperlebar keluar kerajaan Allah, bukan kerajaan kita sendiri. Ya, sesuai dengan nama saya yang sudah ada, saya atas nama Fajar Gunawan Zebua, marga saya Zebua. Saya peranakan. Ayah saya, bapak saya suku Nias dari Gunung Stoli. Tapi ibu saya yang cantik sampai hari ini itu
suku Batak. Nah, jadi saya lulusan dari BMW. Saya lulusan dari BMW, STT BMW Medan. Nah, saya sekarang stay di Sumbar, fokus kepada suku-suku terabaikan. Jadi mungkin itu saja perkenalannya, nanti kalau lebih dalam lagi ya ke depan kita bisa sharing-sharing. Ini sekedar perkenalan singkat saja. Ya, terima kasih teman-teman, saudara yang terkasih dalam nama Kristus. Sekalipun kita bertemu secara virtual ya, secara Zoom, tetapi itu semua tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus memberitakan kabar baik itu, firman yang hidup itu kepada orang yang percaya ataupun kepada orang yang belum percaya. Semua tidak menjadi penghalang. Sekalipun corona, sekalipun Omikron, sebentar lagi Tante Kron datang, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menyampaikan Injil itu. Ya. Saudara, teman-teman yang terkasih dalam nama Kristus, hari ini kita sama-sama belajar di bawah tema yang sudah saya sediakan, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Tidak asing bagi kita mendengarkan Jehovah Jireh tersebut. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Kristus, Allah itu adalah roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24 jelas berkata, jika menyembah di dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Ketika roh kita ingin berjumpa kepada Allah, kita harus hidup di dalam roh. Kita harus hidup di dalam roh, karena Allah itu adalah roh. Allah itu adalah transenden, sedangkan kita imanen. Kita itu manusia yang terbatas. Manusia yang terbatas. Kita adalah ciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menjadikan kita, jadi jelas secara terperinci bahwa Allah menciptakan manusia. Kita ciptaan. Maka kita sebagai ciptaan harus sadar diri, memperbanyak sadar diri kepada Allah bahwa kita adalah ciptaan, bukan sang pencipta. Namun sering sekali saya dan saudara tidak menyadari akan hal ini. Lebih banyak menyuruh Tuhan daripada mau disuruh Tuhan. Sekali lagi, lebih banyak mau menyuruh Tuhan daripada mau disuruh Tuhan. Apa-apa suruh Tuhan. Tuhan, saya mau ini. Tuhan, ini apa segala macam. Tapi ketika Tuhan yang mau menyuruh, kita tidak mau melakukan. Ini kayak yang dikatakan namanya kita sebagai ciptaan. Saudara, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, hidup manusia hanya berpusat kepada Allah. Theosentris, hanya berpusat kepada Allah. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, ingat, hanya satu saja pelanggaran yang dilanggar oleh Allah. Memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah itu manusia jatuh di dalam dosa. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Apa yang kita ketahui dalam hal itu? Apa makna yang harus kita pelajari dalam hal itu? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia lebih mengutamakan diri, berpusat pada diri sendiri. Manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, menutupi auratnya dari dedaunan. Saudara, tidak mungkin. Dari dedaunan 2-3 hari sudah busuk pada saat itu. Kalau kita tahu, bahkan sampai hari ini. Itu cara manusia. Cara manusia untuk menyelamatkan diri tidak bisa. Sekali lagi saya katakan, menyelamatkan diri. Untuk menyelamatkan diri kepada Tuhan. Bukan cara manusia. Tetapi cara Allah. Apa cara Allah? Menyembelih kambing domba. Sangat sederhana sekali. Menyembelih kambing domba untuk menggantikan pakaian mereka dari kulit binatang. Hal ini adalah cara Allah. Cara manusia tidak bisa menyelamatkan diri kepada Allah. Jadi setelah itu manusia jatuh di dalam dosa, lebih berpusat kepada diri sendiri. Keturunan-keturunan Adam pada saat itu. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, maka semua orang menjadi berdosa. Jadi sama seperti air yang murni di dalam gelas, diteteskan satu tinta saja semua akan berubah menjadi warna.
Semua orang sudah jadi berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Saya dan saudara, semua yang ada di dunia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah berdosa, natur manusia sudah berdosa. Itu berkelanjutan. Kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah nenek moyang kita, nabi-nabi kita, pada saat di zaman Nuh, ada banyak orang yang jahat, iya atau tidak? Iya. Tetapi Nuh, oleh karena kasih karunia, Nuh diselamatkan. Sekalipun Nuh taat kepada Allah, tetapi itu bentuk ketaatannya kepada Allah, bukan untuk menyelamatkan diri. Kalau kita baca oleh karena kasih karunia, tetap dari situ kita bisa memahami bahwa bukan cara manusia, tetapi karena cara Allah. Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita belajar bagaimana cara Allah menyediakan bagi kita. Kita buka dalam kitab kita yang sama, dalam kitab Kejadian pasal yang 22 ayat 1 sampai ke 19. Saya rindu ada dua orang yang bergantian atau secara responsoria untuk membacakan firman ini, sehingga kita sama-sama bekerja sama untuk sama-sama diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Saya rindu dua orang yang membacakan secara responsoria untuk membacakan untuk kita. Dari Kejadian pasal yang 22 ayat yang 1 sampai ke 19. Saya persilakan. Saya silakan dua orang. Ayo jangan malu-malu. Kejadian pasalnya ke-22 ayatnya pertama sampai ayatnya ke-19. Beginilah firman Tuhan. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Kalau Kak lanjut saja Kak. Oh, baca iya. sendiri. Oh iya. Lanjut. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangan beserta Ishak. Anaknya, ia membela juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini, aku pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu ke atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya,
Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang membaca, merenungkannya, bahkan melakukannya pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa Jehovah Jireh ini tidak asik lagi kita dengar. Allah menyediakan. Saudara, bagaimana cara Allah menyediakan? Pertama, kita tahu bahwa Abraham itu adalah bapak orang yang beriman. Bapak orang yang beriman. Saudara, sebelum Abraham mempunyai anak, dia bergumul. Dan dia berkomitmen kepada Allah. Ada janji dia. Ada janji Abraham kepada Allah. Lalu Allah menyuruh atau berfirman kepada Abraham untuk membuktikan sejauh mana iman Abraham kepada Allah pada saat itu. Saudara terkasih dalam nama Kristus, ini cara manusia. Pertama kita harus tahu, cara Allah menyediakan bukan cara manusia, tetapi itu cara Allah sendiri. Nah, di sini yang pertama kita tahu, cara manusia. Kita lihat, ketika Abraham disuruh, berfirman Allah kepada Abraham pada saat itu untuk mempersembahkan anaknya itu kepada Allah. Ketika itu apa yang kita tahu? Apa yang kita lihat? Apa respon Abraham pada saat dia pergi, dia mengambil anaknya atau mengajak anaknya pergi ke atas gunung dan mempersiapkan tempat bakaran untuk mengorbankan anak itu, mempersembahkan korbannya itu kepada Allah. Anaknya yang sulung yang dia kasihi kepada Allah. Saudara, ini cara manusia, bukan cara Allah. Lanjut, perpoinnya tidak jalan. Perpoinnya tidak jalan. Perpoinnya tidak jalan. Di bagian kedua. Oke, saya lanjut saja. Nah, ini cara manusia, bukan cara Allah. Cara manusia itu adalah Abraham ingin mempersembahkan anaknya. Dia pergi ke atas gunung. Allah tahu. Dan Allah ingin menunjukkan, menguji. Di sini Allah mencobai, bukan diuji seperti apa yang kita pikirkan. Sebab Allah tidak pernah mencobai manusia, bahkan di luar batas kemampuan manusia. Tetapi karena kita sendiri yang berkata kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, maka ada pertanggungjawaban dalam hal ini. Maka saudara terkasih, jangan pernah sesekali kita bilang, katakan sama sahabat kita, pacar kita cinta kepadanya, kita sayang kepadanya, tapi kita tidak ada pertanggungjawaban. Jangan, itu adalah cinta yang cuma-cuma, cinta hawa nafsu. Sama dengan demikian, ketika kita bilang, kita Tuhan, saya mengasihi Engkau Allah, saya menyayangi Engkau Allah, saya mencintai Engkau Allah, kita mengasihi Tuhan. Tapi ketika ada cobaan, ketika ada ujian itu, iman kita diuji dalam hal itu. Kita bilang, Tuhan, berat sekali pergumulan ini. Tuhan, apa yang terjadi saat ini? Menyalahkan Tuhan, apa-apa saja kita salahkan Tuhan. Saudara, ketika mulut kita berkata, kita sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar. Sebab iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Saudara, hal yang pertama ini kita perlu ketahui. Kita pelajari pribadi lepas pribadi. Ketika Abraham ingin berkomitmen kepada Allah, Allah ingin menunjukkan sejauh mana ketaatan Abraham kepada Allah pada saat itu. Ternyata apa yang terjadi? Dia pergi ke atas gunung, mengajak anaknya, anak yang dia sayangi pada saat itu. Dia memberikannya pada saat itu kepada Allah.
Bahkan dia hampir mengambil pisau menyembelih atau memotong anaknya pada saat itu. Saudara yang terkasih, kita semua adalah orang yang percaya. Saya, saudara, orang yang percaya. Orang yang percaya akan diberikan kuasa. Dan sudah diberikan kuasa. Kisah Para Rasul ayat 8. Kita diberikan kuasa untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Menyampaikan Injil kabar baik ke seluruh dunia. Ke ujung-ujung dunia, sampai ke ujung dunia. Tapi kadang-kala ada banyak orang Kristen yang hanya sebatas simbol saja, KTP saja. Tidak menyadari akan hal ini. Tidak mau pergi menyampaikan Injil. Saudara, jabatanmu boleh banyak. Jabatanmu boleh tinggi. Gelarmu boleh banyak. Titelmu boleh banyak. Engkau boleh kaya. Tetapi jikalau prioritas kita tidak kita tahu menyampaikan Injil, semua akan menjadi sia-sia. Sekali lagi saya mau katakan, jabatanmu boleh tinggi, gelarmu boleh banyak, engkau boleh pengajar, dosen, pendeta, apa segala macam, tetapi satu hal, hanya satu prioritas yang kita tahu, sampaikan Injil kepada Tuhan. Saudara, Abraham pada saat itu dia mau pergi, karena kenapa? Dia mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita sudah bilang sama Tuhan, kita mengaku percaya dengan mulut melalui hati. Kita bilang, Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Tapi tidak sampai stuck sampai di situ. Tidak sampai batas mulut kita mengucapkan. Ada harga yang harus kita bayar. Siap untuk bayar harga? Mari, pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Di mana saja, kapan saja. Sampaikan Injil. Kabar baik itu. Saudara, jangan seperti laut mati. Laut mati yang hanya mau menerima saja. Menerima saja dan pada akhirnya busuk. Kita tidak mau sama seperti itu. Kita jangan mau menerima keselamatan itu saja. Tapi kita tidak mau memberi. Tidak ada pertanggungjawaban kepada Allah. Imanmu bukti bagaimana cara kita hidup di dalam Tuhan. Jelas dalam Kejadian, dalam Matius 28, untuk pergi, jadikan, dan membaptis. Ada 3 hal prinsip di situ yang kita harus ketahui. Tapi kadang-kala orang Kristen tidak mau pergi, hanya tinggal diam saja. Saudara, ini amanat agung. Ini adalah goal dari semuanya. Dunia ini tidak akan pulih oleh karena mukjizat, tapi karena Injil. Saya bukan gila, saya bukan fanatik dengan mukjizat, tapi saya fanatik dengan orang yang gila mukjizat. Sekali lagi saya katakan, saya bukan fanatik dengan mukjizat, tapi saya fanatik dengan orang yang gila mukjizat. Saudara, ketika Isa Al-Masih datang ke dunia, Yesus datang ke dunia, ada banyak orang yang mau menerima dia, sekalipun banyak mukjizat dia lakukan? Tidak. Jadi kesimpulannya bukan karena mukjizat, tetapi karena Injil yang menyelamatkan, mengubah dunia. Pertanggungjawabkan iman, pergi menjadikan bangsa untuk murid Tuhan. Dan baptis mereka. Saya nggak tahu apa yang jadi gelarmu, saya katakan. Saya nggak tahu apa yang menjadi jabatanmu. Mau gembala, PDT, apa segala macam. Tapi prioritas kita hanya menyampaikan Injil. Kabar baik itu kita sampaikan kepada orang yang belum percaya. Ini cara manusia. Yang kedua itu adalah cara Allah. Allah menyediakan dengan caranya yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Saudara yang terkasih, ketika Abraham pada saat itu ingin menyembelih anaknya pada saat itu, apa yang terjadi? Jehovah Jireh. Bukan secara dangkal kita pahami Jehovah Jireh. Hanya Allah menyediakan secara finansial. Enggak. Pemikiran hal ini adalah pemikiran yang sangat dangkal. Sekalipun Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Allah tidak menyediakan hanya secara finansial. Tetapi keselamatan itu, di luar dari itu, kadang tidak terselami dari pikiran kita. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada seekor anak domba yang tersesat di semak belukar pada saat itu. Dan malaikat Tuhan bilang apa? Jangan kamu sembelih anakmu, sebab aku mengetahui imanmu.
ketaatanmu kepadaku. Allah tahu ketaatan Abram pada saat itu. Allah menyediakan, bahkan Abram pada saat itu mengatakan, tempat ini akan kunamakan Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Saudara yang terkasih, begitu sangat luar biasa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, di luar dari pikiran kita. Terkadang pikiran kita tidak mampu untuk menyelami apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Allah menyediakan segala sesuatunya. Saudara, bukan secara finansial, sekali lagi bukan secara finansial saja Allah menyediakan. Sama, keselamatan yang kita miliki hari ini, saya dan saudara, itu jauh lebih besar dari segala sesuatu. Jadi, mari pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Kalau ada pujian itu sangat memberkati saya, hidup ini adalah kesempatan. Jelas, itu memberkati. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan hidup ini. Sebab Allah menyediakan keselamatan itu. Bukan hanya cuma-cuma saja. Harus ada pertanggungjawaban. Ada harga yang harus kita bayar. Saudara, saya sedikit bersaksi. Melalui Allah menyediakan ini, Jehovah Jireh ini sangat diberkati bagi saya secara pribadi. Sebelum saya menyampaikannya pun saya juga diberkati. Dan sama seperti firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Sekalipun saya menyampaikan, saya juga kena, saudara juga kena, kita sama-sama kena gitu. Dan sama-sama diberkati. Saudara, sebelum saya mengenal Tuhan, saya belum mengenal Tuhan, saya itu hidupnya berantakan. Ini ada bukti di tangan saya. Saya hidup berantakan. Saya seperti sampah. Jadi ketika saya mengenal Tuhan, singkat cerita, ada satu hamba Tuhan yang bilang sama saya, bagaimana, mau nggak melanjut kuliah? Saya bilang, saya punya latar belakang yang begini, background yang begini. Saya bilang begitu. Dia bilang apa? Sampai hari ini sangat memberkati saya. Apa? Dan itu membekas di hati saya. Semua orang datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang berdosa. Sebab tidak ada orang yang suci di dunia ini. Datanglah sama Tuhan. Wah, saya seperti terbuka pikiran saya. Seperti kayaknya, wah Tuhan ini luar biasa. Tuhan tunjukkan jalan, buka pintu. Wah, saya ini orang yang bejat sekali gitu. Hal apa yang saudara pernah dengar saat ini? Hal kriminal apapun saya sudah lakukan itu. Tapi saya seperti mata rohani saya, pikiran saya terbuka. Saya bilang, Tuhan, kalau ini panggilan dari Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang saya inginkan. Puji Tuhan, saya masuk ke salah satu STT, semua Tuhan sediakan. Proses demi proses saya jalani bersama dengan Tuhan. Saya mau diproses oleh Tuhan. Itu semua adalah proses. Dan benar Allah menyediakan. Segala sesuatunya Allah menyediakan. Bukan hanya secara finansial, secara rohani. Puji Tuhan, Allah menyediakan. Jadi ini bukan sekedar apa yang saya ceritakan, tetapi ini pengalaman saya secara pribadi. Saya nggak tahu pengalaman-pengalaman apa yang saudara pernah rasakan bersama dengan Tuhan. Tapi sadarilah bahwa itu semua Allah sediakan bagi kita. Jehovah Jireh, Allah menyediakan kita. Simpulannya bagi kita, lanjut. Allah melihat apa yang diperlukan dan ia juga akan menyediakan. Untuk itu marilah hidup taat sama seperti Abram yang taat. Hidup dalam proses identik proses dari Injil, marilah kita hidup dengan menggambarkan taat hidup, dengan menggambarkan yang mengasihi dan damai relasi yang sehat dan seimbang dengan hal-hal yang spiritual. Jadi saudara yang terkasih, ketika Allah melihat iman kita, ada pertanggungjawaban yang harus kita bayar kepada Tuhan, yaitu melakukan amanat agung Tuhan.
melakukan amanat agungnya. Bukan hanya sebatas kita bilang mengaku dengan mulut, kita percaya kepada Tuhan, tapi ada pertanggungjawaban yang harus kita lakukan. Harus berani siap menerima risiko, berani bayar harga. Saudara, saya diberkati dengan pujian ini sebelum kita menutupnya. Ada pujian yang sangat memberkati bagi saya. Lagunya seperti, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, kau ku percaya. Yang tahu sama-sama kita bernyanyi pujian ini. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Itu yang kau sediakan bagiku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Saya minta WL untuk sekaligus bermain musik. Kita sama-sama merenungkan apa yang Tuhan kerjakan selama ini dalam kehidupan kita. Saya minta WL di unmute. Kita sama-sama mengangkat pujian ini. Kita mari selami apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kadangkala kita tidak memahami apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita. Kadangkala kita terus menyalahkan Tuhan. Kadangkala kita bilang sama Tuhan, semua apa yang terjadi di luar dari pikiran kita. Tetapi itulah Tuhan. Yehova Jireh, Allah menyediakan bagi kita. Di luar dari pengetahuan kita. Mari yang sama-sama tahu pujian ini, kita bernyanyi dengan segenap hati kita sambil memuji Tuhan. Apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, kau ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Itu yang kau sediakan bagiku, yang tak pernah kulihat, tak pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku. Yang tak pernah kami pikirkan, bahkan sangat sulit kami selami Tuhan. Kadangkala itu boleh terjadi karena kehendaknya Tuhan. Tuhan, sering sekali kami menyalahkan Tuhan. Melalui setiap ujian-ujian yang kami hadapi.
Kadangkala kami bilang sama Tuhan, Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan pelayanan kami. Pekerjaan kami, studi kami selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, hanya satu yang kami tahu. Ketika mulut kami mengaku Engkau adalah Tuhan dan keselamatan kami. Engkau Tuhan yang menyediakan. Maka Engkau Jehovah Jireh itu Allah yang menyediakan. Tidak sebatas menyediakan secara finansial, tetapi lebih dari itu Tuhan sediakan. Keselamatan yang kekal Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, ampuni kami kalau sering kami menyalahkan Tuhan. Tetapi sebenarnya bahwa Tuhan sudah sediakan bagi kami. Firman-Mu malam hari ini menguatkan, meneguhkan kami. Kami diberkati Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya ke depan bersama dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan iman kami kepada Tuhan. Kami mau melakukan amanat agung itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Materaikan ini di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.